kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Hari ini saya akan memberikan tentang materi kuliah, ya ini adalah kuliah di S1 Kebidanan. Nah kalau biasanya di D3 Kebidanan, antara lain asuhan kebidanan yang kita berikan itu kehamilan, persalinan, nipas, bayi baru lahir, dan KB. Nah kalau pada S1 Kebidanan kita ada satu asuhan, yaitu tentang asuhan pranikah dan prakonsepsi. Nah, salah satu topik perkuliahan daripada asuhan pranikah prakonsepsi ini adalah tentang bentuk screening. Ya, ada beberapa bentuk-bentuk screening yang akan dilakukan kepada pasangan calon pengantin. Nah, kalau di negara maju, biasanya ini sudah wajib dilakukan, tetapi kalau di Indonesia ini belum menjadi sebuah kewajiban, tetapi pada beberapa kalangan ini sudah dilakukannya. Apa itu pengertian dari screening pranikah ataupun premarital screening check-up? Ya, ini adalah serangkaian tes pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh kedua pasangan, ya, calon suami dan calon istri, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan ataupun penyakit, baik penyakit keturunan dan penyakit infeksi dan lainnya, untuk memaksimalkan nanti supaya bisa sama-sama menghasilkan keturunan yang sehat. Rangkaian tes ini biasanya dilakukan sekitar 6 bulan sebelum tanggal pernikahannya. Ada beberapa tahapan dari screening pranikah ini, antara lain yaitu adalah yang pertama itu pemeriksaan fisik secara lengkap. Ya, pemeriksaan fisik ya tentu saja di situ ada tekanan darah dan lain sebagainya untuk mendeteksi apakah jangan-jangan pasangannya hipertensi, ya. Tentu saja pemeriksaan fisik ini akan diperiksa ya dari head to toe, dari kepala sampai ke kaki, untuk melihat ataupun mendeteksi apakah ada kelainan-kelainan fisik yang lain yang supaya bisa saling mengetahui antara pasangan. Nah, yang kedua adalah tentang pemeriksaan penyakit herediter ataupun penyakit keturunan, ya, misalnya apakah ada penyakit kelainan darah misalnya, ataupun ada penyakit DM, ya, diabetes mellitus atau sakit gula, dan beberapa penyakit-penyakit keturunan lainnya. Dan yang ketiga adalah tentang pemeriksaan penyakit menular. Nah, ini yang biasanya yang sudah yang sudah lebih umum, ya, sudah lebih familiar, ya. Beberapa penyakit menular yang wajib diperiksa itu antara lain adalah hepatitis B, kemudian juga HIV/AIDS, ya, dan biasanya wajib diperiksa karena ini kan kejadiannya cukup tinggi, cukup banyak. Masuk ke dalam jenis penyakit menular yang cukup berbahaya dan mengancam jiwa, ya. Nah, yang keempat adalah pemeriksaan organ reproduksi, ya. Jadi biasanya pemeriksaan organ reproduksi ini kalau dalam pembelajaran kita D3 Kebidanan ini biasa dilakukan oleh pasangan yang infertil aja, ya, yang sudah mengalami masalah kemandulan, tidak bisa langsung mempunyai keturunan. Nah, tapi kalau di mata kuliah S1 Kebidanan ini sudah kita anjurkan di asuhan kebidanan pranikah ini. Jadi sebelum menikah memang sudah dicek, ya, organ reproduksi kedua-duanya, ya, baik calon pengantin pria dan juga si wanita, untuk mendeteksi ataupun melihat apakah ada masalah-masalah tentang organ reproduksinya. Bagaimana, apakah ada kelainannya pada kualitas sperma si laki-laki, dan juga masalah tentang organ reproduksi wanita. Tentu saja pemeriksaan ini diharapkan bisa supaya menghasilkan keturunan yang baik nantinya kepada kedua pasangan. Nah, yang kelima yang juga penting untuk diperiksa adalah tentang riwayat ataupun pemeriksaan alergi. Ya, alergi memang kadang kita anggap sepele, tetapi ada beberapa jenis alergi yang bisa berakibat fatal dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Jadi, pemeriksaan tentang alergi ini juga akan dilakukan kepada calon pengantin. Jadi, itulah dia ada 5 yang wajib diperiksa untuk screening tentang screening pranikah, ya, kepada calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Oke, sekian dulu pemaparan saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita semuanya. Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel Welina Sembayang Official, dan bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen.